Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sejarah hubungan antara Yahudi dan Persia, yang memang sekarang ini kelanjutan dari cerita bangsa tersebut. Kedua bangsa tersebut sekarang ini sedang ramai karena sedang berperang ya. Jadi kita akan bahas bagaimana sejarah masa lalu kedua bangsa ini. Apakah memang dari dulu terus menerus berkonflik, ataukah memang dulunya itu pernah menjadi sahabat gitu kedua bangsa ini. Pada video kali ini kita akan jelaskan secara ringkas dan secara mudah agar teman-teman sekalian bisa mudah untuk memahaminya. Bagaimana hubungan sejarah kedua bangsa ini, itu bangsa Yahudi dan juga bangsa Persia yang sekarang adalah Iran. Kalau kita berbicara sejarah masa lalu antara bangsa Yahudi dan juga Persia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya intrik politik, penindasan, pembebasan, dan juga tentang takdir yang saling terikat atau saling terkait gitu. Mari kita kembali ke abad 6 sebelum Masehi. Di situ diceritakan bahwa Yerusalem jatuh, kerajaan Yudea hancur, dikalahkan oleh Babilonia di tangan Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Ribuan orang Yahudi, termasuk para cendekiawan dan juga para pemimpin mereka, dipaksa untuk berjalan ratusan kilometer menuju pembuangan di Babilonia. Dan ini adalah salah satu periode terkelam dalam sejarah Yahudi, sebuah masa kehilangan dan keputusasaan yang dialami oleh bangsa Yahudi dan begitu mendalam, dan pada akhirnya setelah mereka berpindah dari Yerusalem ke pembuangan di Babilonia, mereka merindukan Sion, mereka merindukan tanah air mereka, yaitu wilayah Yerusalem yang merupakan tanah air mereka begitu. Nah, di tengah keterasingan ini, takdir mereka akan berubah di tangan sebuah kekuatan baru yang baru lahir dari timur. Pada tahun 539 sebelum Masehi, dunia kuno diguncang oleh kekaisaran Persia yang baru bangkit di bawah kepemimpinan Kores Agung atau Cyrus Agung. Di bawah kepemimpinan Kores Agung ini, kerajaan Persia yang baru lahir ini, yang baru bangkit ini, berhasil menaklukkan Babilonia. Dan yang menjadi penyelamat bangsa Yahudi adalah karena Kores Agung atau Cyrus Agung ini memiliki kebijakan yang revolusioner. Dia adalah seorang pemimpin yang visioner, dikenal sangat toleransi terhadap berbagai agama dan budaya gitu, yang pada akhirnya karakter kaisar yang seperti ini yang berhasil menyelamatkan Yahudi. Dan disinilah titik balik bagi bangsa Yahudi. Kores Agung mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret Kores. Dekret ini mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka, membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, dan mengembalikan artefak suci yang dirampas Babilonia. Dan ini adalah sebuah pembebasan yang luar biasa. Kisah ini tercatat dalam Alkitab. Kores dipuji sebagai Mesias, seorang yang diutus untuk membebaskan umatnya. Banyak orang Yahudi yang memang kembali, kemudian membangun kembali Bait Allah dan memulihkan kehidupan keagamaan mereka. Nah, selama berabad-abad, orang-orang Yahudi hidup di bawah kepemimpinan Persia. Mereka menikmati otonomi agama dan juga budaya yang signifikan. Bahkan banyak orang Yahudi memilih untuk tetap tinggal di Persia, menjadi bagian dari diaspora yang berkembang pesat. Nah, dari situlah hubungan antara Yahudi dan Persia semakin erat, semakin dekat, bahkan budayanya pun semakin bercampur. Nah, hubungan ini sangat mendalam sehingga komunitas Yahudi di Persia ini yang kemudian dikenal sebagai Iran.
adalah salah satu yang tertua di dunia. Kemudian terus berkembang selama ribuan tahun hingga era modern. Mereka berkontribusi pada budaya, ilmu pengetahuan, dan juga perdagangan Persia. Hubungan antara Yahudi dan Persia ini adalah hubungan pengingat kuat bagaimana toleransi beragama, bagaimana sebuah kekuatan besar dapat memilih untuk membebaskan alih-alih menindas gitu. Ini adalah pelajaran yang relevan hingga hari ini. Nah, mudah-mudahan pada akhirnya lah kita semua berharap, mudah-mudahan konflik antara Iran dan Israel ini segera berakhir, dan perdamaian negosiasi itu menurut saya lebih penting, sehingga pada akhirnya tidak terjadi konflik yang semakin meluas. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.